Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas waspada penipuan galbay pinjol. Nah, ini sudah merajalela kawan-kawan. Wajib waspada. Seperti apa sih modusnya? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman semua, ketemu kembali ya, walau hanya lewat channel YouTube, tapi insya Allah kita saling berinteraksi dengan baik, saling memotivasi. Saya memberikan video-video seperti ini agar kawan-kawan segera lepas dari jeratan dunia ribawi pinjol, agar teman-teman tahu caranya yang terbaik untuk segera lepas dari dunia pinjol seperti ini. Seperti video-video saya sebelumnya, di awal video saya selalu mendoakan buat kalian, ya Allah, berkahi seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh pekerjaan, seluruh usaha berniaga saudara-saudara kami yang saat ini sedang kelelahan untuk membayar pinjaman online yang tidak kunjung selesai. Ya Allah, berkahi semuanya, berikan mereka kemudahan, berikan mereka kelancaran ya Allah, dan berikan mereka keberhasilan, berikan juga mereka kesehatan yang terbaik, agar segala aktivitas yang mereka lakukan selalu mendapat dan dalam ridho-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat teman-teman, jangan kendor ya. Kali ini saya akan membahas salah satu tema yang banyak banget sudah orang-orang terjerat di dalamnya, orang-orang yang sudah banyak ditipu. Ya, ini adalah modus-modus operandi yang siap-siap menerkam Anda. Hati-hati ya. Apa itu? Yaitu jasa gagal bayar pinjol. Gagal bayar pinjol nggak usah pakai jasa-jasa sebenarnya. Tapi ini adalah sesuatu yang unik. Dia melakukan modusnya lewat namanya media sosial, yaitu Instagram. Hati-hati kalian ya yang berseliweran di Instagram. Ngeri-ngeri sedap ini. Mereka memangsa kalian yang saat ini sedang bingung, sedang galau. Karena orang-orang yang saat ini sedang ditimpa masalah seperti gagal bayar, kesulitan untuk membayar angsuran, apalagi kalau kita lihat di status-status di forum-forum Facebook, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kak, aku bingung nih, ini gagal bayar gimana ya, aman nggak? Aman nggak? Nah, bahasa seperti itu. Di sini ada DC-nya nggak? Nah, itulah calon-calon mangsa yang akan dimangsa oleh para penipu-penipu seperti ini. Hati-hati teman. Makanya saya selalu sarankan ke kalian, dalam situasi seperti ini, bijaklah dalam mengambil sesuatu keputusan. Jangan asal Anda main ambil sesuatu yang sebenarnya itu adalah masalah baru yang akan timbul di kemudian hari. Sebenarnya itu adalah masalah-masalah yang kalian ciptakan, kalian tanam sendiri. Padahal situasi gagal bayar itu sangat mudah kawan-kawan. Seperti saya bilang dalam video-video terdahulu, situasi gagal bayar itu seperti membalikan telapak tangan. Mudah sekali gitu. Kalian membalikkan telapak tangan dalam kondisi sehat seperti ini kan hanya persekian detik. Ya toh? Gampang kan? Sama halnya dengan situasi gagal bayar, membalikkan telapak tangan seperti ini. Semudah itu kawan. Tapi kawan-kawan kadang-kadang dibuat ribet ya. Misalnya kalian mau ke rumah nih, mau ke rumah teman Anda. Jaraknya itu cuma ada 10 meter. Tapi Anda muter dulu nih ke Bandung dulu, muter dulu ke Bekasi, muter ke Cilamaya, muter ke Tasik, muter ke Garut. Ngapain kawan? Anda muter-muter seperti itu, ngabisin ongkos, ngabisin tenaga, buang waktu. Padahal Anda tuh cuma tinggal lurus aja sampai 10 meter. Seperti tadi saya bilang, hanya membalikkan telapak tangan aja, sama seperti membalikkan telapak tangan, Anda sudah selesai masalah gagal bayar. Tinggal konsekuensinya yang harus Anda tanggung. Tinggal resiko-resikonya yang harus Anda ukur. Resikonya yang harus Anda perhitungkan bagaimana ini resikonya. Seperti yang sudah saya ajarkan. Tinggal Anda jalankan. Sepertinya hal-hal seperti ini ya akan cepat selesai kalau memang ada kemauan dari diri Anda. Ada sesuatu hasrat ingin menyelesaikan loh masalah seperti ini. Cuma poin-poin, step-stepnya sudah saya ajarkan ya. Tinggal kalian jalankan saja. Itu yang paling utama. Dan itu yang paling mudah. Jangan membuat ribet diri sendiri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak harus kalian lakukan. Jasa-jasa gagal bayar. Joki-joki hapus data. Terus
Yang lainnya adalah jasa memediasi dengan pihak DC pinjol agar terjadi kesepakatan bahwa Anda hanya bayar pokok hutangnya aja. Agar terjadi kesepakatan Anda tidak ditagih. Hello! Emang jasa-jasa gini kayak gimana cara kerjanya bisa caranya mengantisipasi orang itu nggak nagih. Keren banget. Ini jasa seperti ini kalau benar ada dan bisa efektif nih ya. Jadi Anda bayar nih jasanya. 30% dari nilai total tagihan. Tagihan Anda 10 juta, dibayar 30%-nya berarti 3 juta kan. Ya udah dibayar ke orang itu 3 juta. 3 juta itu jadi bisa memblokir semua orang-orang yang mau WA tidak bisa. Orang-orang yang mau ngancam, nggak bisa ngancam ke Anda. Nggak bisa sebar data. Keren. Keren. Cara-cara Anda mendulang rupiah di tengah himpitan kesengsaraan nasabah-nasabah pinjol itu sangat biadab. Itu sangat zolim, benar-benar ya. Orang sedang kesakitan, orang sedang bermasalah, orang sedang kedukaan, orang sedang stres. Anda malah menari-nari di atas penderitaan orang. Sungguh ini adalah perbuatan zolim. Ingat, balasan Allah itu pedih. Jangan sampai ya ini terjadi berulang-ulang kali. Ini adalah taburan-taburan dari bibit-bibit yang sudah Anda simpan ya. Jadi bibit-bibit seperti ini Anda simpan, suatu saat jadi malapetaka besar buat kalian yang benar-benar menjalankan usaha tipu menipu seperti ini. Kawan-kawan, sadarlah. Anda saat ini sedang gagal bayar. Anda tidak membutuhkan sesuatu apapun. Situasi gagal bayar tidak perlu mediasi. Situasi gagal bayar tidak perlu pakai jasa gagal bayar. Situasi gagal bayar tidak perlu hapus hutang. Saya memberikan edukasi lewat video seperti ini ingin menyadarkan kalian. Ingin membangunkan kalian dari hayalan-hayalan seperti itu. Ingin membangunkan kalian, membangkitkan kalian dari keterpurukan seperti ini. Jangan sampai di tengah keterpurukan Anda mau bangkit, tiba-tiba di tengah jalannya, lalu Anda ditawari iming-iming seperti ini, Anda makin nyungsep lagi malah. Susah lagi untuk bangkitnya. Tidak ada sesuatu dimanapun itu yang namanya mediasi utang, mediasi untuk tidak ditagih, mediasi untuk tidak sebar data. Bohong! Tidak ada itu yang namanya jasa hapus data. Bohong! Saya akan kupas nanti satu persatu seperti apa. Saya bisa bicara seperti ini karena saya berpengalaman. Saya bicara seperti ini. Saya dulunya berpengalaman di bidang penagihan. Dari tahun 90-an saya sudah berkecimpung di dunia penagihan. Jadi manajer penagihan, manajer DC. Jadi area manajer penagihan. Jadi kepala cabang. Jadi manajer pinjol juga terakhir saya lakukan. Semuanya saya sudah pernah makan itu seperti macam penagihan. Sudah saya lahap semuanya ilmu-ilmu seperti itu. Pendidikan background saya juga sebagai sarjana hukum. Saya hidup di dunia hukum seperti ini. Saya mengerti apa yang akan terjadi. Saya juga mengerti tekniknya seperti apa di bidang penagihan. Juga hal yang berbau hukum seperti apa. Saya mengerti kawan. Jadi saya ajarkan seperti ini, mengedukasi kalian agar kalian tidak paham ya sampai sini. Jadi kalau kalian masih bertanya sama saya, Pak, kira-kira ini efektif nggak? Gagal bayarnya itu aman nggak? Banyak sekali ya teman-teman. Saya sampai, ya boleh dibilang kalau sebut lelah ya saya nggak lelah sih ya. Cuma saya kadang-kadang suka sedih gitu kan. Ngelihat banyak sekali yang masih messenger ke saya. Itu setiap hari ratusan kawan-kawan. Ratusan messenger, puluhan WA masih saja menanyakan seputar hal yang sama. Padahal video-video saya, Facebook saya sudah edukasi kalian di sana. Bagaimana kalian tidak akan pernah berdampak masalah secara hukum. Bagaimana kalian akan aman. Hukum pidana tidak akan pernah memenjarakan kalian. Kalian tidak akan pernah dipenjara hanya gara-gara tidak bayar hutang. Banyak sekali hal itu sudah saya berikan. Tapi banyak juga langsung berimbang. Japri-japri lewat messenger, lewat menanyakan hal seperti itu. Aman nggak ya Pak? Saya gagal bayar kayak gini, saya kira-kira digugat nggak ya Pak? Hello teman-teman semua. Saya tidak pernah lelah mengedukasi kalian. Saya tidak pernah capek. Tapi saya hanya sedih. Kalau kalian sudah dikasih video segitu banyak, 200 lebih video, tapi kalian masih tetap nggak percaya, seakan tidak percaya dengan apa yang sudah saya ungkapkan, apa yang sudah saya ajarkan. Kalau kalian memang masih merasa ragu, kalian mau masih seperti kemarin ya saya dapati masih ada yang tetap bilang saya sudah memakai jasa mediasi seperti ini Pak agar saya benar-benar tidak ditagih karena orang itu bilang dari LBH, dari Lembaga Bantuan Hukum dan siap membackup semuanya sampai di backup bahwa akan diantisipasi tidak akan sebar data, tidak akan ditagih. Tapi tahu tidak kawan-kawan, malam harinya itu dia japri WA ke saya, Pak saya sudah membayar pengacara untuk membackup saya,
Untuk agar ada yang namanya nagih, langsung dikasih nomornya ke dia agar tidak ditagih, agar tidak disebar data. Lalu saya tanya, terus Anda disebar data nggak? Iya Pak, disebar data. Terus Anda ditagih nggak? Iya Pak, tetap ditagih. Terus nge-WA, ngejapri saya ngapain? Kan Anda sudah punya pengacara. Anda sudah bayar pengacara, bekerja dong pengacaranya, jangan ke saya lagi. Saya bukannya tidak mau menerima Anda mau sharing atau apa, cuma saya hanya mau memberikan didikan dan pelajaran buat mereka. Bahwa apa yang sudah saya ajarkan, lalu mereka terabas begitu aja, mereka tidak percaya, lalu mereka lakukan, akhirnya balik lagi ke saya. Sama halnya seperti begini nih, seperti begini. Ketika ada seorang mekanik mobil, terus datang nih, si klien ya, bawa mobil rusaknya. Sudah dikasih tahu, bahwa ini adalah kerusakannya seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi antisipasi Anda menggantinya seperti ini, agar hidup kembali, normal kembali. Lalu dia pergi ke bengkel lain. Pergi ke bengkel lain, malah diturunkan mesinnya. Padahal sebenarnya harusnya mengganti bagian-bagian part itu aja. Ini malah diturunkan mesinnya dengan biaya yang banyak, lalu tiba-tiba datang lagi. Datang ke saya, Pak, ini tetap masih kayak gini ya. Kenapa ya, Pak? Nah, kira-kira apa yang akan saya jawab? Kan saya udah kasih tahu, ini loh sebenarnya yang rusak. Kenapa Anda harus merusak yang lainnya, malah tambah rusak? Sama halnya seperti itu ya, kawan-kawan. Ketika kalian salah langkah dalam masalah dunia gagal bayar seperti ini, kalian pasti akan menemukan banyak lagi masalah-masalah baru yang timbul. Padahal sebenarnya masalah baru yang timbul itu tidak perlu dan tidak usah hadir dalam situasi seperti ini. Simak ya videonya seperti apa modus-modus yang dijalankan oleh para pemain ya atau para pembuka jasa dari gagal bayar ini. Simak videonya. Tapi sebelumnya, saya minta kalian support ya channel saya, agar saya tetap bisa membersamai kalian, agar saya tetap bisa berada di tengah-tengah kalian, menyampaikan informasi-informasi, memberikan motivasi buat kalian, membooster mental kalian, agar mental kalian lebih kuat lagi. Silahkan kalian subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan loncengnya, agar setiap notifikasi yang terbaru atas video-video saya yang saya upload, Anda langsung dapat di HP Anda. Di HP Anda langsung loh, per sekian detik setelah saya upload, notifikasi langsung masuk ke handphone Anda bahwa video saya siap ditonton. Jadi Anda nggak usah nyari-nyari kapan ya video Pak Jamal akan tayang. Kalian cukup notif aja. Itu langsung kawan, langsung muncul di notifikasi HP Anda. Langsung kelihatan banget notifikasinya. Jamal Official Vlog ya, upload video terbaru. Keren kan? Simak ya videonya. Setiap kali yang saya upload itu tentunya akan memberikan kalian motivasi yang kuat. Dan bila motivasi-motivasi saya berupa video ini membuat booster dan membooster mental kalian lebih kuat lagi, bagikan dong. Jangan nikmati sendiri. Bagikan ke teman-teman kalian yang saat ini sedang gagal bayar. Insya Allah itu merupakan salah satu pahala jariah yang akan kalian dapatkan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Kawan-kawan, seperti yang tadi saya bilang dari awal video, bahwa saya akan membawakan waspada penipuan jasa galbay pinjol. Nah, ini saya akan bahas ya. Langsung saya akan tampilkan seperti apa ya. Ini nih, saya tampilkan. Mempercepat dan mempersingkat waktu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya akan tampilkan seperti biasa ya di sebelah saya. Ini saya tampilkan langsung. Nah inilah modus-modus cara mereka. Ini yang ada di Instagram ya. Kalian bisa lihat ada akun namanya Jasa Galbay Pinjol. Di sini ada keterangannya, ada jasa keuangan mengatasi masalah galbay pinjol, proses cepat aman cair, pasti stop galop tulob. Begini teman-teman, ini saja sudah salah ya. Dia bilang stop gali lubang, tutup lubang. Apanya yang stop gali lubang, tutup lubang? Jadi dari awal, dari frame-nya, dia membuat seolah-olah Anda tidak akan menggali lubang, tutup lubang. Padahal dia sendiri keceplosan nih, lihat deh bahasanya. Mengatasi masalah galbay, pinjol, proses cepat, aman cair. Lah artinya kan itu menggali lubang, aman cair. Menggali lubang, disinilah Anda harus mulai bermain logikanya. Logika berpikir Anda mulai bermain. Ini sebenarnya ini adalah membuka lubang baru, utangan baru buat Anda. Membuka lubang-lubang untuk Anda berhutang di beberapa tempat. Cuma mereka ini hanya meng-guide aja. Mereka membutuhkan data-data Anda untuk mereka siap lancarkan aksinya meminjam beberapa platform, baik ilegal. Pastinya ini legal ya, ilegal. Jadi Anda nanti akan di-guide sama dia dengan data-data Anda. Anda sih enak gitu kan. Mungkin Anda diam aja, tapi yang lebih enak itu dia. Karena dia menikmati uangnya, Anda yang ditagihnya. Paham nggak?
Paham nggak sampai sini? Jadi ini adalah semacam guide, semacam orang yang menunjukkan kemana Anda akan meminjam. Dengan ilegal-ilegal yang siap membantu Anda mencairkan. Bilangnya aman. Kalau namanya aman, itu aman nggak ditagih. Aman itu nggak bayar. Nah, itu aman. Nah, aman kalau kalian masih tetap dicaci maki, ingat hati-hati ya seperti ini. Hati-hati seperti ini. Saya tampilkan lagi nih, modelnya seperti ini. Banyak sekali nanti testimoni, kesaksian-kesaksian korban yang sudah jatuh ditipu oleh orang-orang seperti ini. Oleh para pelaku ya. Ini saya bilang pelaku ini. Ini pelaku mafia dan ini adalah penjahat yang paling sadis. Orang sedang ditimpa masalah, lalu orang ini bermain-main di atas penderitaan orang. Ini sungguh biadab dan ini dilaknat sama Allah ini. Seperti ini. Dan teman-teman wajib waspada ya. Jangan pernah kalian sampai menggunakan jasa-jasa seperti ini. Sebarkan teman-teman, video ini sebarkan. Kalau kalian menyebarkan hanya ke satu orang, tentunya tidak kurang dan tidak efektif itu ya. Sebarkan ke ratusan orang yang Anda kenal. Agar benar-benar video ini sampai dan video ini benar-benar efektif mengena ke calon-calon korban lainnya yang benar-benar akan menjadi mangsa dan dimangsa oleh mereka. Kebaikan Anda, pahala Anda yang terbaik adalah mencegah seseorang terjerat di dalam sesuatu yang akan menyusahkan dirinya, yang akan menyebabkan hidupnya susah, terus Anda cegah. Disitulah pahala Allah yang tak henti-hentinya. Segera sebarkan kawan-kawan video-video seperti ini agar korban-korban tidak banyak jatuh. Nanti saya akan posting berapa banyak korban, itu hanya sebagian saja. Ribuan korban yang sudah jatuh hal-hal seperti ini. Bukan hanya akun ini saja. Mungkin akun-akun lainnya akan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh lagi. Karena seiring dengan permintaan kalian, ketika kalian menanggapi dan merespon, ketika mereka membuat iklan, lalu kalian merespon dan kalian lalu menjadi kliennya, menjadi kliennya, ya seperti ini mereka akan tumbuh. Oh, ternyata pasar seperti ini dibutuhkan oleh orang-orang yang lagi ruwet, orang-orang yang lagi mumet, orang-orang yang lagi pusing. Lalu akhirnya mereka menjadilah klien mereka. Habislah Anda. Habislah. Mereka sih hanya menggait ya, menggait Anda. Ayo Bu, mana datanya sini? Ibu saya arahkan ke sana. Ya, ibu saya arahkan ke pinjol yang ini ya. Ibu saya arahkan ke pinjol yang ini. Gimana Bu? Udah cair? Ini Bu ya, fee saya Bu ya. Mana Bu? Keluarkan Bu fee saya. Oke, dikeluarkan. Menikmati dong Anda uangnya, uang pencairan. Lalu masalah kemudian hari adalah ketika Anda begitu jatuh tempo 3 hari kemudian, 7 hari kemudian Anda dikejar-kejar, orangnya sudah kelari. Mau apa lagi? Mereka kan hanya mendapatkan fee. Sementara Anda yang menikmatinya 70%, mereka hanya 30% misalnya. Mereka sih ongkang-ongkang kaki, asik. 30% dari ini, 30% dari pinjol ini, 30% dari sini. Sekali mereka ngeraup berapa puluh persen, nyaris di atas 100% dari berapa puluh aplikasi misalnya yang mereka unduh. Habis sudah Anda. Mereka sih enak. Satu nasabah mereka meraup berapa juta. 2 nasabah, 3 nasabah. Anda hanya memakmurkan mereka. Sementara Anda yang pusing, Anda yang dikejar-kejar, Anda yang diteror. Mereka mana mungkin berdering handphone mereka, mana mungkin WA mereka masuk dari teror-teror tersebut. Nggak ada kawan. Disinilah awal mula kehancuran kalian. Mempercayakan sesuatu masalah kalian hanya kepada hal seperti ini. Jasa gagal bayar, jasa penghapus hutang, jasa mediasi. Inilah bahaya-bahaya. Ini baru jasa yang namanya jasa galbay loh ya. Belum jasa yang lainnya. Baru jasa galbay, belum jasa penghapus hutang. Nanti saya akan bahas tersendiri tentang masalah itu. Ingat, ketika kalian dalam situasi seperti ini masih tetap akal logika Anda tidak digunakan, Andalah yang akan sengsara. Banyak sudah video-video saya mengarahkan Anda untuk tidak menggunakan hal seperti ini. Mengarahkan Anda, menyarankan Anda untuk stop ya yang namanya gali lubang tutup lubang. Tidak ada satupun yang namanya gali lubang tutup lubang itu akan menyelesaikan masalah. Masalah mungkin akan selesai sepersekian hari dari Anda setelah pencairan dari pinjol-pinjol ilegal ini. Anda tutup langsung pinjol legal misalnya. Tapi masalah di kemudian hari, Anda tidak akan selesai dengan pinjol ilegal tersebut. Bertubi-tubi ancaman dan teror. Itu yang akan membuat Anda stres. Bahkan kemarin sampai korban, ya salah satu korban dari teror DC ini, sampai melakukan aksi bunuh diri. Karena sudah tidak bisa menyelesaikan problematika hidup dia sendiri akibat diteror pinjol. Apakah Anda mau jadi bagian tersebut? Semuanya tergantung kalian. Kalian masih mau menggunakan jasa-jasa seperti itu? Ya, saya nggak bisa mencegah. Siapa saya? Saya hanya memberikan motivasi kepada kalian, memberikan informasi kepada kalian. Kalianlah yang mengeksekusinya, terserah kalian. Ya, teman-teman, ini saya akan bagikan beberapa kesaksian orang-orang yang sudah terjerat hal-hal seperti ini.
Semoga ini menjadikan perhatian yang serius buat kalian, agar kalian tidak mudah lagi memakai jasa-jasa seperti ini, agar kalian langsung ketika kalian mendapati bahwa misalnya nih ya, kalian tanpa sadar mau pakai jasa gagal bayar ini, lalu tiba-tiba kalian, Bu sini data-datanya coba saya minta ya, data KTP, data lain-lainnya untuk pengajuan pinjaman Bu, agar aman ya, aman kok ini langsung cair, langsung stop. Saya tidak menyalahkan Anda ketika Anda mungkin gelap mata ya, ketika pikiran sudah buntu, ya kalian harus ngapain lagi, akhirnya kalian terpedaya dengan cara-cara seperti itu. Kita nggak tahu, mereka melakukan lancarkan aksinya dengan cara hipnotis atau apa, melalui WA atau apapun ya. Yang pasti kalian tanpa sadar, kalian bisa masuk dan komunikasi dengan mereka, tapi sadarilah, ketika mereka sudah meminta data-data Anda, segera stop ya. Yang pasti Anda istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar kawan-kawan. Anda sedang bermasalah seperti ini, bukan cara Anda menutupi masalah dengan masalah. Anda tidak tahu bahwa ini adalah masalah baru yang akan timbul. Yuk cek kesaksian dari orang-orang yang sudah terjerat oleh hal-hal penipuan seperti ini. Nih, saya tampilkan. Saya juga kena tipu. Saya sudah habis 3,5 jutaan untuk begituan. Demi apa coba? Demi menutupi pinjol galop-tulob. Saya sampai sekarang belum ada kabar untuk transfernya. Mau lapor polisi takut saya yang kena balik. Padahal saya sudah tahu nama dan alamat si penipu. Bagaimana ya caranya bisa lapor kalau dia itu penipu? Ini loh. Saya bacakan lagi. Saya pernah seperti ini pakai jasa joki karena panik nggak bisa bayar, sampai akhirnya pakai joki yang katanya bisa bantu menyelesaikan pinjol. Disuruh download ke ilegal, pinjam lagi buat bayar legal katanya. Karena rawatan saya banyak dan bagus. Jadi joki mau bantu saya dengan cara gitu. Begonya saya mau aja. Saya pikir gratis, ternyata ada fee di akhir. Dari situ saya cerita ke suami dan joki itu ngajakin bla 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 bla. Lalu saya tampilkan lagi, hampir nih saya kena, mau jalur pintas pakai jaki pinjol. Dia minta bayaran dulu dan akhirnya nggak jadi, tipu-tipuan katanya. Ada yang sadar. Di antaranya ada yang sadar. Jadi ketika dia minta fee di akhir, dia sudah sadar, oh ini ternyata salah gitu kan, seperti itu. Lalu kemarin saya juga ditipu sama joki abal-abal. Joki hilang uang saya 500.000. Saya juga bodoh mau aja transfer uang. Setelah saya transfer uangnya, saya diblokir. Nah, kan? Saya bilang, gampang kan? Sekarang media sosial itu gampang sekali, kawan. Apalagi namanya WhatsApp. Ketika kalian sudah melakukan transaksi atau apapun, lalu orang itu memang berniat untuk melakukan penipuan kepada kalian, lalu mereka gampang kok tinggal ngeblokir, diblokir teleponnya, diblokir SMS-nya, diblokir WA-nya, kelar kan? Anda nggak bisa lagi ngelacak kemana mereka pergi. Makanya, gunakanlah logika ketika melakukan sesuatu. Saya bacakan lagi ya. Saya dan suami juga pernah begitu minta bantuan lewat joki, kirain saya bisa bantu. Apa ternyata yang begitu pinjol lagi yang belum pernah saya pinjol. HP saya juga udah disetting pakai nomor fiktif, dia minta fee 40%. Insyaallah 40%, bayangin aja tiap dana yang cair. Tapi alhamdulillah gak ada yang lolos alias ditolak semuanya. Alhamdulillah saya dan suami masih dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi masih ada yang lolos dari jeratan-jeratan seperti ini, di jeratan setan seperti ini ya, yang perlu Anda waspadai. Alhamdulillah ternyata tadi masih ada yang lolos. Padahal sudah diminta fee 40% dan dia mungkin berdoa pada Allah, ya Allah, gagalkan semua tindakan-tindakan seperti ini. Ya Allah, gagalkan. Akhirnya Allah memuluskan doanya. Allah mengabulkan doanya dengan cara digagalkan semua transaksi di pinjol-pinjol ilegal seperti itu yang sudah meminta fee 40% dari setiap transaksi yang cair. Alhamdulillah ya, masih dilindungi oleh Allah. Selamat ya Bapak dan Ibu suami istri ini. Alhamdulillah kalian sudah sadar. Semoga kalian menonton video ini dan kalian semakin dikuatkan. Lalu ada juga nih, persis sama dengan istri kena di Telegram. Mana uang udah masuk 1,2 juta. Masya Allah, ini seperti ini sampai terjadi. Di atas penderitaan, orang-orang yang sedang menderita gagal bayar, ada pihak lain yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk meraup keuntungan dari orang-orang yang sedang kesusahan. Ini adalah kezoliman yang tiada tara.
kezoliman yang sezolim-zolimnya. Semoga saya mendoakan semoga semua keluarga besar paguyuban melawan pinjol, semua saudara-saudara, semua nasabah-nasabah yang saat ini sedang terjerat dalam dunia pinjol, dunia gagal bayar yang sekarang ini tidak bisa melakukan pembayaran. Semoga Allah hindarkan dari para penipu-penipu laknat seperti ini. Semoga Allah hindarkan dari rezeki-rezeki yang haram. Semoga Allah jauhkan dari hal-hal yang haram seperti ini. Semoga Allah luputkan dari mara bahaya ya Allah. Luputkan mereka. Kasihani mereka ya Allah. Mereka saat ini sedang benar-benar terjerumus dalam riba pinjol. Hindari mereka dari penipu-penipu laknat seperti ini ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat sedih kalau kalian masih tetap tidak percaya dengan hal seperti ini. Masih kalian tetap mau coba. Ingat kawan-kawan, riba pinjol itu benar-benar sangat jahat. Merusak semua sendi, menghancurkan rumah tangga kalian, menghancurkan kesehatan kalian, pikiran kalian, otak kalian, menghancurkan keharmonisan antara orang tua anak, orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istri, istri dengan suaminya. Seperti itu kawan-kawan, merobek semuanya, menghancurkan semuanya. Kalian masih mau dalam lingkaran seperti itu? Nauzubillah min dzalik. Segera tinggalkan, segera tobat. Semua saran sudah saya kasih. Bahaya-bahaya semuanya sudah saya kasihkan ke kalian. Sudah saya perlihatkan bagaimana korban-korban berjatuhan, bagaimana korban juga ada yang diluputkan dari hal seperti ini. Kuncinya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar saudara, insya Allah itu akan menenangkan kalian, akan membuat hati tenang, hati damai. Semoga kalian diberikan keikhlasan atas semua masalah yang saat ini terjadi, atas semua urusan-urusan yang kalian belum selesaikan. Kalian mendapatkan keikhlasan. Ikhlas juga ketika kalian dihina, dicaci maki. Itu adalah bentuk resiko yang memang harus kalian hadapi. Semua resiko yang memang harus kalian jalani. Di balik resiko-resiko seperti itu, saya sudah kasih jalan-jalannya seperti apa. Silahkan kalian simak di beberapa video saya sebelum ini. Kalian bisa melihat di sana bagaimana kalian cara melepaskan diri dari berbagai macam ancaman, cara mengantisipasi, bagaimana mengantisipasi sebar data, ada semuanya. Insya Allah ya, keberkahan menyertai kalian semua. Oke teman-teman semua, terima kasih ya. Ini adalah penghujung video kita. Semoga kalian semua diluputkan dari hal-hal penipuan-penipuan seperti itu. Semoga kalian juga disadarkan, pikiran kalian disadarkan juga bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyelesaikan gagal bayar Anda selain Anda membayar. Dan bila Anda tidak ada dana, Anda cukup diam saja sambil menanti ada rezeki lain, rezeki yang bisa menutupi hutang-hutang Anda. Jangan pernah menggunakan jasa-jasa, jangan pernah menggunakan ada namanya jasa penghapus hutang, jasa mediasi untuk nego tidak disebar data, tidak ditagih. Jangan menggunakan jasa namanya gagal bayar, tidak ada kawan. Semua itu hanya menjerumuskan Anda untuk masuk kembali di dunia ribawi pinjol. Nauzubillah min dzalik. Oke teman-teman semua, saya mendoakan kalian, ya Allah berkahi seluruh saudara-saudara kami. Seluruh saudara-saudara kami yang saat ini sedang ditimpa kemalangan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, tidak bisa menyelesaikan kewajiban hutang piutangnya ya Allah. Berikan mereka keluasan rezeki ya Allah. Berikan mereka rezeki-rezeki yang berasal darimu ya Allah. Tolak mereka ya Allah. Tolak mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Hindarkan mereka dari pinjol-pinjol laknat ini yang sudah menghabiskan seluruh perekonomian hidupnya, yang bisa menghabiskan seluruh rezeki-rezekinya hanya untuk menyelesaikan kewajiban pinjol-pinjol tersebut ya Allah. Ya Allah, berikan mereka kemudahan atas setiap ikhtiar dan usaha, atas setiap pekerjaan mereka. Berikan mereka kemudahan, berikan mereka kelancaran, berikan mereka keberhasilan ya Allah, dan berikan juga mereka kesehatan, agar setiap upaya apapun yang mereka lakukan ya Allah dapat dilakukannya dengan baik dan mendapat keridhaan daripadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua ikhlas ya menerima semua bentuk ancaman, semua bentuk teror. Kalian jangan panik. Kalian tetap banyak istighfar. Kalian jangan panik karena ancaman ataupun segala sesuatu bentuk intimidasi, teror, sebar data. Itu semua adalah bentuk dari resiko dan konsekuensi yang harus Anda tanggung.
Sekarang saatnya kalian hijrah dari dunia riba pinjol, kalian istiqomah, tidak lagi nyemplung di dunia pinjol. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua, menyertai kehidupan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Saya pamit undur ya. Semoga kalian sehat selalu, para subscriber saya dan para penonton setia saya. Sehat selalu ya kawan-kawan semua. Sehat selalu saudaraku. Semoga rezeki akan datang berlimpah-limpah dan beruntun terus-menerus hadir di kehidupan Anda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.